Bismillah. Apa arti bismillah? Dengan nama Allah. Ya, Allah itu siapa? Yang menciptakan kita. Tuhan pencipta kita. Yang mau kita apain? Disembah. Yang mau kita sembah, yang mau kita temui, yang mau kita ajak ngobrol. Bawa nama Allah. Kira-kira Allah kenal nggak sama setan walhan? Kenal. Setan walhan kenal nggak sama Allah? Kenal. Kalau kita sebutkan nama setan walhan, Allah takut nggak? Kalau kita sebutkan nama Allah, setan takut nggak? Takut. Ibu kalau sudah baca bismillah, masuk kamar mandi kosong, tidak ada apa-apanya, punya rasa takut tidak? Oke, mulai sekarang jangan ada rasa takut. Kalau sudah bilang bismillah, maka yakini kita sudah ditemani oleh Allah. Ingat, konsentrasi ketika mengucapkan lafaz bismillah, dan ibu-ibu juga mengecek anaknya dari sekarang. Boleh dicek ibu, kalau ibu wudhu anaknya itu tidak sah, maka dilihat dari sholatnya akan bercanda. Tapi kalau sudah mengawal wudhu anak-anak dengan benar, dia sholatnya pun akan bertanggung jawab. Boleh dicoba, ya. Dilihat, diamati. Dedek bismillah, gandeng Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang serius, lihat Allahnya. Bismillah. Beda kan powernya? Beda. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan di kamar mandi yang ada WC-nya kita bilang Bismillahirrahmanirrahim juga tidak boleh. Itu kalaupun dilafalkannya di dalam hati, ingat Allah itu dekat dari urat leher. Cukup di dalam hati seperti ingin terucap tapi tidak sampai keluar suara. Yakini Allah kenal walhan, walhan kenal Allah. Walhan itu takut sama Allah, Allah tidak takut sama walhan. Kalau kita minta perlindungan dari Allah, Allah pasti mengirimi kita pelindung dan dia akan menjauh. Walhan tidak akan berani mendekati kita, ya. Setelah itu kita langsung cuci tangan kita dari ujung jari sampai ke pergelangan, dan harus disela-sela, diusap-usap. What the meaning usap-usap? Usap-usap. Diusap-usap. Dan walau dengan air seperti ini, ibu bisa buka, disobek sedikit, ambil airnya, kusuk-kusuk dulu, diratain. Ya, ini sebenarnya ajaran Rasul itu pakai cara di Makkah, di gurun pasir, air sedikit, ya. Ini cara Khalifah Muawiyah itu sudah diajarkan kepada hambanya, kepada budaknya, dengan cara berhemat. Kenapa? Bukan pelit. Walau kita punya air banyak, air itu kan bisa buat yang lainnya, betul tidak? Betul. Ada orang yang ngambil wudhu, kucur, nggak beres sampai 1 toron habis, karena diganggu walhan. Udah cuci muka lagi, udah sampai ke kaki, cuci muka lagi gitu loh. Tadi kayaknya nggak sah, tadi kayaknya nggak sah. Makanya dalam melaksanakan harus dilakukan dengan sadar. Ingat, sadarilah bahwa ketika kita membasuh tangan kita, dulu kan kanan atau kiri? Kanan. Kita basuh tangan kanan kita. Ingat, kenapa kita harus membasuh tangan kanan kita dulu, lalu tangan kiri? Tangan kanan kita punya tugas keluar. Ketika tangan kita menghadap keluar, bacalah dari jentik, melafalkan huruf apa itu? Alif. Jari manis? Lam. Jari tengah? Lam. Jari telunjuk ke jempol? Ha. Dibaca Allah. Ingat di dalam surat Yasin, ketika hari kiamat nanti mulut kita akan dikunci karena biasa bohong, namun yang akan berbicara adalah tangan. Mari bersihkan tangan kita. Setiap hari bisa jadi sering kita bawa ke arah perbuatan berdosa. Baju cucian kotor kita yang kena keringat kita, mungkin iler saat tidur, itu saja kalau ditimbun dari hari ke hari cucian tambah banyak, betul tidak? Nggak ada habisnya cucian baju kita, betul tidak? Apalagi dosa di tubuh kita, dosa di tangan kita, dosa di kaki kita, dosa di pikiran kita, belum dalamannya juga. Maka harus dibersihkan minimal 5 kali satu hari. Kalau ternyata nggak ada air, mau mati lampu dan kagak mati lampu, ada air hanya sedikit,
maka berwudulah dengan berhemat lalu dijaga sampai dari sholat ke sholat. Siapa yang sudah bisa menjaga dari sholat ke sholat, maka dia akan selalu sadar bahwa stempel Allah di tangannya selalu dalam keadaan bersih. Jangan sampai dikotori dengan perbuatan dosa. Nyabut dompet suami mungkin, ya, itu kira-kira pakai tangan apa pakai sumpit? Tangan. Dan walaupun pakai sumpit tetap pakai tangan, betul tidak? Betul. Nabok, jewer, jiwit sama anak, gemes. Pakai tangan apa pakai sumpit? Tangan. Itu sadar nggak ketika jiwit, nabok, itu sadar nggak kalau tangannya berlafaz Allah? Enggak. Maka dalam melaksanakan sholat kita harus bersihkan supaya tidak bicara bahwa ini tadi sudah diajak berbuat dosa. Dan secara kesehatan di jari jemari kita telapak ini mengalirkan enzim pencernaan yang bisa merusak masakan. Sayur yang bersantan atau masakan apapun sudah dipegang sama tangan, maka dia akan lebih cepat basi daripada yang belum tersentuh, betul tidak? Walau kita obok-obok pakai sendok, kalau tidak kesentuh sama tangan, maka itu sayur akan lebih awet daripada yang udah dicabak sama tangan, betul tidak? Ini enzim ini ada masa expire-nya. Ada masa expire, harus dibersihkan. Kecuali kitanya secara sadar sudah mampu menjaga tadi itu gantung wudu. Kalau kita gantung wudu, maka ininya jari jemarinya, enzim pencernaannya akan tetap fresh. Karena hati dan pikirannya sudah fresh, tidak pernah basi, merasa selalu ditatap oleh Allah. Sadari sampai ke pergelangan loh, sampai ke pergelangan ini berlafatkan Allah. Dan ini dibasuh, tidak harus menggunakan air seember 2 ember ibu, cukup dengan air setetes sekitar setengah mangkok, dibasahkan kira-kira rata dulu, diusuk-usuk dulu supaya enzim cairan di tangan ini bersih, copot, baru diteteskan lagi dengan keran. Dan tangannya harus jarinya ke atas. Kenapa? Jangan sampai yang bersih kecampur nih lafaz Allah di atas, ketetesan air yang sudah tidak bisa dipakai. Air suci terbagi 2, ada air suci yang mensucikan dan ada air suci yang tidak mensucikan. Walau airnya masih putih, kalau dia sudah pernah terpakai oleh kita, maka dia tidak bisa dipakai bersuci. Nah, air yang sudah menyentuh ujung jari, dia akan mengalir ke bawah. Tapi akhirnya di pergelangan tangan akan tersiram juga pakai air yang bersih. Berakhir di pergelangan, jangan sampai begini nanti kita balik lagi ke ujung jari. Kalau kita sudah wudhu, kita jaga tangan kita tetap begini, nggak nyakitin ke bawah. Kan kita masuk ke gegabah ya bu, tangan masih basah, lewer kita langsung begini. Akhirnya air yang kotor mengalir lagi ke tempat yang bersih. Kalau udah gitu seret gitu bu ya, lalu tangan kita jaga, maka ini akan membantu kita konsisten untuk menjaga kualitas dari wudhu kita. Lalu apalagi lari ke kumur.